Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-49, yaitu hari Rabu, tanggal 18 Februari 2025, yang terambil dari kitab Imamat, pasal yang ke-7 dan pasalnya yang ke-8. Nah, untuk renungan hari yang ke-49 ini, saya beri tema, cuci otak dan cuci perbuatan dengan firman Tuhan saja. Nah, jadi sekali lagi, pengulangan itu selalu dibutuhkan oleh para pengikut Kristus. Ya, juga untuk saya. Dan juga untuk orang Israel. Karena dari dua pasal ini, ada beberapa penegasan yang tetap Tuhan tidak lelah untuk berikan kepada mereka. Ketentuan bahwa beberapa jenis persembahan, sisanya harus diberikan ke suku Lewi, soal larangan memakan lemak dan juga darah, dan soal larangan menyentuh sesuatu hal yang tidak bersih atau yang dianggap haram pada saat itu. Nah, start dari pasal yang ke-7 secara khusus. Keseriusan yang Tuhan Allah minta pada orang-orang Israel itu sebenarnya sangat-sangat tinggi untuk jaga kekudusan. Sampai-sampai beberapa jenis aturan dalam cara mereka beribadah, sekaligus cara hidup mereka itu memiliki konsekuensi kematian. Nah, di sini saya mendapatkan dua hal. Pertama, perasaan sukacita yang sangat besar karena berapa triliun kali pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib meng-cancel kematian dari seseorang, dari perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Berapa banyak perilaku dari saya dan juga setiap kita, orang-orang di dunia ini yang sebenarnya bagi kitab Keluaran dan Imamat punya konsekuensi hukuman mati. Berapa banyak kematian yang tak bercacat, yang tak berdosa, dan yang termahal dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan seisi alam semesta ini, yang menggantikan triliunan kematian akibat kebodohan saya dan juga kebodohan kita semua. Membaca kitab Imamat dengan kacamata Kristus telah men-trigger saya untuk lebih mencintai apa yang Yesus cintai, yaitu kekudusan. Dan hal yang kedua, ada perasaan kedua yang muncul, yaitu holy grief atau berduka karena hal-hal kudus. Hal ini saya alamatkan bagi diri saya sendiri tentu, dan juga ketika melihat realitas hidup di sekitar saya. Ketika Tuhan meletakkan standar kekudusan hidup, cara kita berelasi dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, sesuai dengan standarnya. Bayangkan berapa triliun kali Allah Roh Kudus harus bersedih karena tempatnya tinggal, yaitu tubuh dari saya dan tubuh kita semua yang percaya pada Tuhan, yang telah menerima Kristus, tetapi melakukan, mengatakan, dan sengaja memikirkan hal-hal yang berdosa. Otak yang telah dibasuh dengan darah Yesus kadang-kadang menjadi otak yang sama yang merencanakan hal-hal gila. Mata yang telah terpercik darah Yesus menjadi mata yang sama yang bisa membunuh karakter orang lain dengan tatapan. Mulut yang telah disentuh dengan bara api Roh Suci bisa menjadi mulut yang sama yang berdusta, yang memaki. Tangan yang telah disucikan oleh Yesus dapat diizinkan menjadi tangan si jahat untuk menyakiti orang. Kaki yang telah dibasuh dengan darah yang mahal dapat menjadi kaki yang membawa diri atau masuk ke tempat yang penuh dosa. Anggota-anggota tubuh tertentu yang hanya dapat dipakai saat pernikahan justru dipakai untuk keinginan dan kepuasan dari kedagingan. Organ-organ tubuh yang sehat di dalam diri kita yang telah dibasuh dengan darah Kristus malah dimasukkan dengan zat-zat makanan yang tidak sehat dan yang memabukkan. Terlalu banyak ketidaksucian yang saya dan kita kadang-kadang masukkan ke dalam tubuh ini atau keluarkan melalui tubuh ini. Yang mana tubuh yang sama ini sebenarnya adalah tempat tinggal roh yang maha suci, roh yang maha mulia, roh yang maha indah. Sebenarnya, ketika saya pikir-pikir lagi, yang paling sering berduka di dunia ini sebenarnya satu pribadi, Roh Kudus. Roh Kudus satu-satunya pribadi yang paling sering dijahatin, paling sering dibohongin, paling sering dipadamkan, paling sering dipermainkan, paling sering diabaikan, paling sering dihina, paling sering dibuat sedih. Lewat perilaku, perkataan, dan pikiran dari saya dan juga dari setiap kita. Mari, jangan tukar yang bersih, yang mulia, yaitu kehadiran Allah Roh Kudus dengan yang kotor-kotor. Kita semua yang akan rugi pada akhirnya. Jadi perasaan holy grief itu muncul. Nah, kemudian masuk pasal 8. Sebenarnya pasal 8 ini jauh lebih relate
dari panggilan Tuhan kepada saya secara pribadi sebagai pelayan Tuhan penuh waktu, seperti kisah Samuel. Karena pasal 8 ini menceritakan ibadah penahbisan Harun dan keempat anaknya, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, sebagai imam yang bertugas full time penuh waktu di rumah Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Jujur, kalau misalnya saya ambil salah satu perspektif dari salah satu anak Harun, dari Keluaran pasal 28, ketika pertama kali Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menjadi pekerja Tuhan. Sejak pasal itu diberitahukan, saya mungkin akan berkata di dalam diri saya dengan perasaan yang tidak sabar, Tuhan, kapan ini saya bisa kerja? Ayo buruan, habiskan saya secepatnya. Saking excitednya saya mungkin gak sabar mau langsung segera bertugas. Tetapi Tuhan belum juga membuat mereka bekerja sebelum Tuhan menceritakan semua hal dari Keluaran 28, 29, 30 terus sampai Keluaran 40, kemudian Bilangan 7, 8, 9, dan kemudian Imamat 1, 2, 3 sampai pasalnya yang ke-8 ini. Tuhan perlu ceritakan semuanya terlebih dahulu sampai mereka semua menyaksikan cara membangun kemah suci, cara membangun pelataran, cara buat tabut perjanjian, cara mereka buat baju mereka sendiri, cara mereka beribadah. Baru mereka boleh ditahbiskan atau bekerja. Jadi, di sini apa yang saya pelajari? Di sini saya belajar untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya harus memperhatikan dan menaruh dalam hati dan bahkan peduli pada setiap hal terkait pekerjaan tersebut. Dari rumah Tuhan, cara rumah Tuhan bekerja, cara berpakaian, cara umat beribadah, dan gaya hidup mereka. Itulah cakupan perhatian yang harus dimiliki oleh seorang imam atau seorang rohaniwan atau seorang pekerja full time di gereja atau di pelayanan Tuhan. Tetapi sebenarnya ini juga bisa berlaku bahwa dalam pekerjaan jenis apapun yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan rumah, pekerjaan kita yang bisa menghasilkan uang, semua cakupan dari pekerjaan tersebut harus diberi perhatian. Itu bukti bahwa saya dan juga setiap kita mencerminkan Bapa kita yang detail, yang perhatian, bukan Bapa yang cuek dan abai, apalagi teledor. Harun dan setiap imam harus jadi orang yang perhatian, sehingga mereka dapat terlatih untuk dapat menjadi penolong bagi kerohanian umat Israel. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tanpa urapan atau tanpa perkenanan khusus dari Allah, apapun atau siapapun tidak bisa berjalan. Sehingga ibadah penahbisan ini sangat amat penting. Oleh sebab itu, saya sangat suka ketika saya terus-menerus diingatkan untuk meminta urapan dari Allah Roh Kudus bagi setiap yang Ia percayakan dalam hidup saya. Nah, kemudian saya menyadari ada satu kata yang paling sering diulangi di pasal 8 ini, yaitu kata Musa. Nama Musa memang akan muncul paling banyak di satu kitab imamat ini, karena kan Tuhan berbicara semua hal ini melalui Musa. Tetapi pasal 8 ini spesial karena sebagaimana Tuhan yang menyusun letak tabut perjanjian, barang-barang khusus, peletakan altar, dan pelataran, Musa juga adalah orang yang melaksanakan tugas penahbisan Harun dan keempat anaknya ini. Bahkan Musa yang memakaikan pakaian-pakaian mereka yang penuh detail layaknya pakaian tentara, menyematkan topi khusus yang dikenakan Harun, dan Musa sendiri yang sembelih binatang, melakukan pengolesan minyak dan darah. Jadi Musa yang kerjakan semua. Ketika saya membaca bagian ini, saya seperti melihat bagaimana Tuhan Yesus juga yang membasuh kaki murid-muridnya. Jadi, inilah yang mau diperlihatkan firman Tuhan. Yang jauh lebih tinggi statusnya, justru yang punya hati melayani. Itulah yang dilakukan Musa. Musa tahu dirinya bukan siapa-siapa, hanyalah Allah Tuhan. Musa mau merendahkan diri dengan melayani Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Yang mau memimpin harus rendah hati. Lalu yang terakhir, yang paling membuat saya merasa lucu tetapi juga paling menarik sekaligus paling serius. Ini, di pasal 8 ayat 35, dikatakan bahwa setelah mereka berlima ditahbiskan, mereka harus berada di depan kemah suci selama 7 hari dan 7 malam. Nginep mereka di situ. Harus kerjakan semua yang telah mereka dengar dan telah diajarkan kepada mereka. Artinya, Tuhan sedang mengajar saya dan memperlihatkan saya seperti konsep magang atau konsep probation pertama di Alkitab. Tuhan gak mau Harun dan keempat anaknya menjadi imam yang tidak teruji. Karena Tuhan bilang, kalau mereka tidak melakukannya selama 7 hari,
nyawa mereka adalah taruhan. Berarti pengujian setelah pengurapan dan penahbisan itu seharusnya adalah satu hal yang natural dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Saya dan juga setiap kita pasti akan Tuhan uji sebelum Tuhan bawa pada tahap selanjutnya dalam hidup kita. Pekerjaan Tuhan selalu serius dan selalu mulia, sehingga kelima orang ini, Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, menjalani 7 hari tes ini. Dan puji Tuhan, mereka lulus, sehingga mereka dilayakkan untuk bekerja dalam rumah Tuhan. Dan secara khusus, bekerja untuk membawa umat dapat beribadah kepada Tuhan dengan tidak terhalang oleh ketidakseriusan mereka. Saya bersyukur punya Tuhan yang serius dengan pekerjaannya, dan saya ingin menirunya. Tentu dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Cuci otak dan cuci tindakan dengan firman Tuhan saja, dengan tuntunan Tuhan saja dalam hidup saya. Kira-kira hal itu yang saya bisa sampaikan di renungan hari ke-49 ini. Tuhan Yesus memberkati.